Start recording 3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita balik lagi di episode kedua, yaitu judulnya Who Am I? Siapa aku sebenarnya? Nah, kali ini nggak sama Jay, karena Jay-nya nggak ada, tapi saya masih ditemani dengan teman saya, yaitu host Mang Munib. Say hi dulu Mang Mun. Asik. Ini judulnya kayak ini ya, hacker. Film hacker tahu iya, nggak? tahu, Yang tahu. di 2014 ya, yang Benjamin itu. Ya, Benjamin Netanyahu. Bukan. Benjamin Sueb, Mas. Ada tuh film hacker bagus. Nah, kali ini kita juga bareng sama pembicara yang kayaknya udah di episode sebelumnya juga. Kita udah, tadi teman-teman juga tahu. Saya episode pertama ya. Harusnya iya. Iya. Tapi switch tukar sama Kang Ruson. Oh gitu. Ya kan? Harusnya gitu. Nah, karena udah tadi ngobrol, di sini ada bareng Bang Ustadz Dipang. Dan di sini juga bareng sama Mas Fauji. Saya hai dulu, Mas. Oke, kita bakal ngomongin tentang Who am I? Siapa kita sebenarnya? Nah, balik lagi, kalau episode pertama itu kita ngomongin standar sosial media gitu kan, disetir sama standar sosial media. Nah, setelah kita di episode 1 kemarin beres tuh pembahasan standar sosial medianya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin sebenarnya siapa kita yang sebenarnya gitu. Setelah terlepas dari standar sosial media gitu. Karena di zaman sekarang kita sering banget dengar kalimat jadi diri sendiri aja gitu. Be yourself gitu. Kunanta. Nah, iya, tapi jadi diri sendiri yang mana gitu kan, kita nggak tahu tuh, ya kan. Nah, kita tumbuh dalam lingkungan yang terus menempelin label, ada standar dari keluarga, omongan sekitar, bahkan dari algoritma sosial media gitu kan. Nah, tanpa sadar kita mulai ngebentuk identitas bukan dari dalam gitu, tapi ya dari luar itu sendiri gitu. Nah, akhirnya banyak daripada kita kehilangan arah. Nah, ngerasa hidup ini bukan milik kita gitu kan, tapi milik ekspektasi. Kita nggak tahu caranya tampil keren di Instagram gitu kan. Kita tahu caranya tampil buat keren di Instagram gitu. Tapi kita nggak tahu siapa sebenarnya kita. Gitu. Makanya di episode ini kita harus memahami siapa kita. Betul, kita harus paham siapa Aing kita. saha, aing mau. Itu sih Gana, itu mah nggak tahu diri sendiri sebenarnya karena kesulitan. Oh, bukan ya? Karena lepas itu. Karena kemarin Persib juara itu kan ada quote ini, Persib nu aing nu saha. Aing nu Allah. Nah, harusnya gitu. Oh ya, kudu nama. Itu milik ya. Iya. Aing nusaha, Mas. Udah nanti aja dibahas ya. Siapa Mas ini nusahanya gitu kan. Nah, ngobrolin siapa kita sebenarnya. Nah, lanjut ke pertanyaannya untuk Mas Fauzi adalah banyak anak muda hari ini kehilangan arah, Mas. Gitu kan. Sampai bingung nih mau jawab apa sebenarnya ketika kalau ditanya, "Kamu ini siapa?" gitu. Ketika ditanya gitu bingung. Gue siapa ya gitu kan. Nah, tuh, menurut Mas Fauzi, apa sih yang sebenarnya yang bikin krisis identitas ini bisa terjadi? Ya, nggak tahu Krisis arah. identitas Ya, ini. mungkin dia belum install Google Map. Ya, jadi hilang arah. Hilang arah. Gak ada sinyal. Perspektif Nggak Mas ada Fauzi, kenapa ini bisa terjadi? Tapi kalau Mas Fauzi kan emang nggak pakai Gmaps dia. Pakai apa? Nanya keluarga. Pakai Peta atlas. dia. Zaman kapan? Nggak tahu ya atlas. Tahu saya. Tapi itu SMP, Mas. Beda generasi. Tapi ada yang pasti udah pakai Google Maps juga tetap nyasar. Sama ini. Makanya itu gara-gara ada yang nyasar pakai Gmaps dia nggak mau percaya. Selain Iya, hilang arah percaya. juga ini mungkin personal branding ya yang harus dibangun. Gimana? Kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak dia kehilangan juga. Padahal kita semua tuh punya potensi gitu. Iya. Jadi waktu di Literasi 1 tuh saya kan sempat mengungkapkan ya bagaimana sebenarnya krisis identitas itu sebenarnya kalau dibahas dalam aspek konteks saat ini tuh masih nyambung sih. Karena kalau kita berbicara bagaimana hilangnya identitas diri, terus pas waktu itu ditanya kamu ini siapa, terus nggak bisa mengungkapkan gitu kan. Sebenarnya di luar itu semua ada aspek yang memang akhirnya menghilangkan jati diri kita ya. Kalau kita di sini berbicara jati diri kita sebagai seorang muslim ya,
ada aspek yang itu sangat mendalam yang akhirnya mengaburkan bagaimana jati diri seorang muslim itu bisa hilang di tengah-tengah generasi saat ini gitu. Kalau kemarin lebih ke bagaimana sejarahnya, nah dalam konteks saat ini saya ingin membahas bagaimana sebenarnya aspek sosial yang akhirnya menghilangkan itu gitu. Apa yang bisa terjadi? Karena peradaban barat yang begitu mengkangkangi kasih enak mengkungkung mengkangkang kieu teh kangkang apa ya itulah pokoknya yang mengangkangi mengungkungi lah bisa jadi ya Yang kungkung peradaban ya menggenggam, jadinya. mendominasi kaum muslimin ini akhirnya menyebabkan banyak sekali keguncangan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pada saat mereka masuk dengan berbagai macam sakofahnya ya, terus juga dibarengi dengan teknologi yang menyilaukan ya, hingga akhirnya kaum muslimin itu merasa silau dengan hal itu ya, menganggap segala teknologi yang ada yang datang dari barat ya, dari orang-orang kafir itu bisa diterima sementah-mentahnya gitu ya, tanpa adanya filter ya. Yang namanya teknologi bisa gitu, cuman dibarengi dengan hal-hal yang lain ini yang itu berkaitan dengan kehidupan yang khos, kehidupan pandangan hidup lah ya, bagi diri seorang muslim itu sendiri, hingga akhirnya apa yang datang dari barat ya itu dianggap sebuah kemodernan, sebuah hal yang harus diambil oleh kaum muslimin gitu. Nah, akhirnya dari situ ya sedikit demi sedikit ya, kaum muslimin mengambil satu demi satu apa-apa yang datang dari barat, terus secara tidak langsung mereka menerima secara mentah-mentah ya. Semua yang datang dari barat itu akhirnya dianggap ini adalah sebuah kemodernan. Semua menerima dan juga mengadopsi. Ya, mengadopsi itu, entah itu yang datang itu sebuah pemikiran atau pandangan hidup ataupun itu teknologi. Pokoknya dari barat itu bagus lah gitu. Karena bagi barat apa-apa yang tidak diterima oleh kaum muslimin itu sebuah kejelekan bagi mereka. Kolot, ya. kuno. Nah, sebuah kamu tertinggal gitu. Padahal setiap peradaban kan punya identitasnya masing-masing. Akhirnya tercipta di tengah-tengah kaum muslimin itu sifat menganggap agama ya ataupun Islam itu hal yang kuno lah gitu, kuno, tertinggal, terbelakang, ortodoks gitu. Mereka menganggap seperti itu ya. Dan lama kelamaan hanya menempatkan agama itu seperti halnya barat menganggap agama. Barat menganggap agama itu seperti apa? Menundukkan hanya sebatas ibadah ritual semata gitu. Padahal Islam kan bukan hanya sekedar ibadah ritual. Bahkan di barat juga privacy itu dijunjung tinggi kan. Nah, karena mereka mengagungkan yang namanya individualism tadi diagungkan oleh barat. Itu. Nah, akhirnya ya mereka kan kalau berbicara agama tabu gitu. Nah, mencoba untuk mendudukkan hal-hal seperti itu ya. Akhirnya ditempatkanlah Islam itu sebagai agama yang terpisah dari kehidupan gitu. Nah, disinilah mulai hilang ya. Akhirnya dianggap Islam itu hanya mengatur urusan ibadah semata. Sama dong dengan agama-agama lain, muncullah di situ berkaitan dengan cara pandang pluralisme ya. Memandang semua agama teh sama aja gitu, sama. Oh, ini sama juga, Islam juga sama ibadah keneh gitu kan. Ya, menganggap itu saja sebatas itu ya. Akhirnya tidak menjelma menjadi sebuah kepribadian ya. Kalau di literasi 4 yang loncat itu kembali ke literasi masa depan dia bisa udah memprediksi. Keren banget ini wah. Literasi cuma di literasi doang ini. Yang Ustadz Ipang sudah berbicara itu. Jadi dibocorin pola sikap dan pola pikir dan pola sikap itu tadi ya. Yang kepribadian. Masih punya pintu Doraemon. Iya. Masa depan dulu untuk nyontek itu atau mesin waktu nggak menjelma jadi itu gitu akhirnya. Nah itu yang akhirnya hilang ya. Jadi pada saat generasi saat ini ditanya mana kamu siapa gitu ya, dia hanya bisa mengungkapkan oh saya anak IT contohnya,
Oh saya anak teknik gitu. Oh saya anak introvert. Oh saya anak yang demikian dan demikian. Saya tuh sifatnya punya sifat pemalu, sifat gini. Akhirnya semuanya distandarisasi dengan bagaimana orang-orang itu menstandarkan dia gitu. Oh, Dengan aspek-aspek, ya mohon maaf, nggak usah minta maaf lah. Ya psikologi barat gimana sih dalam menilai generasi saat ini kan, sebagaimana lahirnya psikologi itu sendiri, yang lahir dari sebuah penelitian kan. Tapi untuk menghukumi manusia, gitu. Padahal manusia itu udah diciptakan sama Allah. Itu berarti sebabnya yang bikin krisis identitas itu hilang. Iya. Nah akhirnya apa? Ya, mereka tidak menjelma. Apalagi nih bahasanya. Setelah hukum sekarang jadi, apalagi? menjadi. Jadi tidak menjadi ini apa yang sebenarnya Allah itu tujukan. Gitu. Yang Allah tujukan kepada manusia, ya, pada kaum muslimin, mereka kan sebagai apa? Pertama, hamba Allah. Abdullah. Makanya nama Abdullah itu bagus banget gitu. Yang Hamba Allah baik lah. artinya. Hamba Allah. Ibang Fatin Abdullah. Nah, itu disebutkan sama Nabi nama terbaik, Abdullah itu. Anaknya Nabi juga Abdullah namanya. Ya. Hambanya Allah, budaknya Allah. Ya. Slave. Ya, jadi ya selayaknya budak lah kita itu. Ngikut apa perintah tuannya. Ya, budak kan seperti itu. Terus apa? Khalifatullah. Menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ya. Khalifah fil ard. Mengurusi ya. Bagaimana misinya itu sebenarnya tadi itu. Ya, dia itu sebagai Abdullah, sebagai Khalifah fil ard. Terus untuk mengelola ini. Hanya saja akhirnya kan jati diri itu kan dialihkan. Semua dirusak ya. Dengan adanya pemisahan tadi antara agama dengan kehidupan, semuanya dirusak akhirnya. Manusia serakah. Serakah untuk apa? Mereka akhirnya bukan lagi menjadi khalifah fil ard ya. Bikin tambang sembarangan untuk kepuasan perut dan di bawah perut. Itu karena manusianya sendiri atau ada hal yang lain? Faktor lain. Ya tadi selain dari diri manusia sendiri, tapi ada juga pandangan hidup yang khas, yang akhirnya ya bukan karpe Gusti Allah gitu loh. Bukan maunya Gusti Allah, ngikut karpe Gusti Allah bukan. Ya. Tapi Karpe dewe. orang yang ada global kumaha aing gitu. Ya, gitu. Jadi itu apa namanya? Mereka kan tidak bisa menjelaskan itu, apalagi di nuansa saat ini ya, generasi itu terus dipepet dengan hal itu ya, dengan media-media yang tadi memberikan itu. Makanya perlu adanya filter, gitu sih yang saya. Bukan medianya tapi ya yang salah. Bukan medianya. Bagaimana kita cara melihat. Yang salah juga orang yang memunculkan media tadi tuh, mengupload ya, dan juga disetting dengan algoritma dan lain-lain. Ya, gitu. Nah, biar nggak jadi karep dewe, Mas. Karpe dewe. Biar jadi karepnya Allah ya kan. Kumaha Gitu kan? saya. Ya, biar nggak kumaha saya nih. Geser sedikit ke Bang Ipang nih. Biar kita apa sih bedanya sebetulnya Ustaz? Ini kan jadi diri sendiri versi sosial media sama ribet banget ngomongnya. Jadi diri sendiri versi Islam itu sendiri, biar nggak karep dewe, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Udah karpe dewe gak enak. Gak bisa orang sudah ngomong karpe dewe. Ya. Iya. Intinya mah identitas sebagai muslim gitu ya. Identitas sebagai muslim gitu, yang membedakan yaitu jadi diri sendiri versi muslim kan, jadi diri sendiri Pertama versi ya, sosial media. Tadi saya nyambung dikit lah dari Mas Fauzi tadi itu. Bahkan mungkin orang tuh nggak sampai kepada konteks Abdullah, Khalifatul fil ard gitu ya. Kejauhan. Jadi manusia juga mungkin bisa jadi tidak tuh. Ya, malah loncat jadi kayak binatang kan, kehidupannya Melata. ya kan, dong. binatang kan kayak begitu, serakahnya kan dia nggak pakai ada makanan langsung hambek aja makan, yang penting kepuasan yang tadi Mas Fauzi sampaikan, perut dan di bawahnya tuh. Atau juga kalau nggak jadi binatang, mereka jadi robot tersetting dengan
program algoritma tertentu. Jadi itu problem tuh. Jadi who am I-nya itu kemudian nggak jelas gitu. Bahkan pada taraf dia sebagai manusia saja kemudian bisa jadi problem gitu. Nah pertanyaannya kenapa, sebelum saya masuk ke perbedaan ya, kenapa? Ya boleh jadi mereka nggak punya buku identity tuh. Nggak ada buku identity. Ya buku identitas. Identity apa guide identity? Pedoman kayaknya. Ya kan identitas itu akan dia tahu dia pedomannya di mana kan gitu. Nanti pedomannya di media sosial atau pedomannya yang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita mungkin dulu, saya nggak tahu kita ya atau mungkin nggak, diary itu kan ada dulu tuh Mas Fauzi mungkin saya nggak tahu masih kecil punya nggak? Dear Diary. Punya Binder dulu namanya. Tukeran ini. Beda, diary Mas. Kertas itu Ya kan? Itu juga buat diary. Oh iya, anu bikin Tapi diary. nggak pernah ditulis. Kan ada nama, makanan kesukaan nanti warna favorit. Maaf. terus hari ini ngapain, besok dan sebagainya. Kan tapi kan diawali dari yang paling awal tuh, identitas diri. Gitu ya. Iya. Orang jelas kan kayak gitu. Saya pikir Mang Munif juga kalau traveling itu kan dia punya buku. Ini kasih nama dulu kan, nama ini dan sebagainya. Travel guide. Baru tahu tuh abis itu kita pakai mau ngapain kan gitu. Orang tulis diary itu kemudian setelah dia simpan paling awal itu identitas diri. Gitu. Jadi Nah buku itu orang nggak punya, gitu ya. Apa buku identitas diri itu ya pikiran sebetulnya, gitu ya. Gitu. Karena manusia kan di situ ya. Kita diciptakan manusia. Kalau sekedar bicara tentang binatang nggak punya akal, gitu ya. Robot mereka bukan makhluk hidup yang akal kan gitu ya. Nah, jadi manusia itu keberadaan mereka akal itu identitas itu. Jadi itu yang paling awal itu yang saya ingin sampaikan sebelum orang masuk satu persatu kemudian kepada kisah hidup diary-nya hari-harian tuh mau di-guide seperti apa. Jadi itu pertama. Nah, saya masuk pada konteks pertanyaan, gimana sih kita mau jadi versi apa tadi itu? Versi Ya DW Muslim. kita gitu ya, atau Muslim media identity, sosial tuh. Muslim gitu. identity. Ini harus diawali dari pembedaan di antara keduanya gitu. Kalau orang misalnya menjadi diri yang termakan oleh media, saya nggak tahu mungkin nanti istilahnya apa ya. Orang kita nggak kenal diri kita, akhirnya diri kita itu kemudian mengikuti media. Jadi standar-standar itu media yang bikin untuk kita, gitu. Jadi di media sosial ramai kayak bikin, oh kita harus kayak begitu, gitu. Ini enak ini kita gitu juga. Jadi ini orang-orang yang secara identitas dirinya itu terpolakan atau tersetting oleh media, gitu. Sehingga dia nggak membuat dirinya teridentifikasi dengan standar-standar yang media inginkan. Yang sebetulnya kalau kita korek-korek lagi ke belakang, nah ternyata media itu sengaja bikin standar-standar kayak begitu karena ada kepentingan bisnis kan sebetulnya di balik itu semua. Oh iya. Ya orang bilang, wah bagus nih outfit ini, itu kan dagangan gitu ya. Betul. Gitu. Ini gini dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada setting kemudian yang memainkan standar-standar ini. Nah, menggunakan alat media kemudian mempengaruhi kita untuk kemudian kita menyet diri kita. Bukan monyet ya, menyeting gitu. Setting dilengkapi San. Menyeting diri kita kemudian untuk mengikuti referensi-referensi maunya media. Nah, ini berbeda dengan identitas seseorang yang dia Muslim tuh, gitu ya. Kalau Muslim ya pasti dia harus mengikuti apa perintah Tuhannya kan gitu. Ketundukan dia terhadap setiap perintah dan larangan Tuhannya. Itulah kemudian seorang Muslim dengan identitas dia adalah identitas yang taat kepada Pencipta. Sehingga nanti terguide, oh kamu karena hamba Allah kan tadi, khalifah fil ard. Jadi harus tunduk tuh dengan perintah dan larangan Pencipta. Walaupun saya ingin mengkritisi juga kadang-kadang ada istilah-istilah yang bagi saya problemik gitu. Misalnya orang suka mengatakan, aduh kita harusnya jadi diri kita nih, diri kita sendiri, jangan jadi diri kita yang termakan media gitu ya. Sebetulnya jadi diri sendiri itu nggak jelas juga. Iya betul. Karena kalau mau jadi diri sendiri, ya ngapain diungkapkan ya diri sendiri doang. Pecahkan aja sendiri kan gitu. Masalah itu biar rame di dalam diri sendiri. Jadi
Jadi menjadi diri sendiri tuh masih kabur sebetulnya konsepnya tuh. Karena menjadi diri sendiri akhirnya ada orang bilang, diri saya sendiri ya mending saya ganti kelamin. Ada orang yang kayak begitu tuh ganti kelamin. Dengan bahasa yang diri saya kayak begini kan gitu ya. Jangan Mas ya. Atau penelitian kayak gitu ada nggak? Ada, saya pernah datang. Oh, pernah datang. Satu komplek. Wow, Allahu Akbar. Nanti ya bahas khusus itu. Semua gejala-gejala problem Gen Z kayaknya. Jadi apa namanya? Nah itu nggak jelas. Makanya kalau saya tuh mengkritis juga. Ayo jadi diri sendiri gimana gitu ya. Kadang justru orang yang dengan diri sendiri jadi bebas dia. Gitu. Sebetulnya lebih tepat itu bukan menjadi diri sendiri. Kita ingin men-setting diri kita, membentuk diri kita menjadi apa, gitu ya. Karena ketika menjawab itu nanti ada standar-standar yang akan hadir berikutnya, gitu ya. Tadi kalau kita ingin menjadi orang yang terlihat menarik dan bagus di media sosial ya ikut kemudian. Ya tren-trennya. Iya tren dan apa yang lagi FYP, gitu ya. Sound apa yang digunakan. Ya gitu kan. Gitu. Sekarang sound apa sih yang dipakai tuh? Mangu ya, mangu. Nanti pakai ya. Nanti pakai ya. Atau kalau bukan hari ini ya esok hari. Kalau bukan esok Mas. Oh, bulan depan, tahun depan. Terus core apa tuh biasanya? Idul Adha core. Oh ya, mentality apa gitu sekarang. Ya. Jadi nah itu. Jadi sebetulnya harus juga diawali dengan pertanyaan yang pas untuk diri kita. Gitu. Jadi bukan kemudian dibuat sebuah dikotomi. Aduh, ada media, terus kita jadi diri kita. Jangan begitu harusnya. Sejak awal karena kita punya pikiran, kita mau bikin diri kita jadi apa sih, gitu ya. Jadi harus ditentukan. Dan kalau orang mau jadi media, ya begitulah kemudian orang media kan gitu. Bukan orang media dalam artian ini yang mengikuti standar media tadi ya. Atau kemudian jadi seorang muslim lah, beginilah kemudian tolak ukur yang harus dia pakai. Itu sih. Gitu tuh. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Kang Ipang, karena khawatirnya nanti misalkan ini kita sebagai muslim nih menjadi orang media misalkan yang aktif di sosial media, mungkin tujuannya tuh tidak untuk mengikuti itu, ya, tapi untuk men-share hal-hal yang positif, terus juga menunjukkan potensi dia, tapi tujuannya tuh untuk menyampaikan yang baik. Baik. Nah, itu kan sebetulnya diawali dari ini kejelasan sebetulnya dia mau membentuk diri jadi apa kan? Misalnya, saya pengen membentuk diri jadi muslim nih. Kalau dia sudah selesai kemudian, oke, siapa saya muslim. Berarti seorang muslim harus mengikuti perintah-perintah pencipta. Di antara perintah pencipta, ya kemudian menyampaikan kebaikan, menebarkan kebaikan, gitu ya. Islam, gitu yang kita maksud kebaikan, al-khair itu al-Islam. Nah, ketika dia ingin menyampaikan, nah dia melihat ada media. Nah, di situ cara dia memandang media akan berbeda. Gitu. Dia akan melihat media sebagai sebuah alat atau fasilitas yang ini bisa nih saya gunakan untuk kemudian menebarkan kebaikan. Sehingga cara dia membaca FYP tadi, dia cara membaca kemudian mental quote, dia membaca kemudian terkait tentang lagu-lagu yang pas, itu sebenarnya dalam rangka untuk menguatkan penyebaran kebaikan. Beda kalau sejak awal dia tidak kemudian menyelesaikan identitas itu. Ada semua tadi cara membacanya untuk jadi standar dia. Gitu ya, bukan sekedar orang bicara fasilitas, tapi disitulah kemudian dia akan menilai diri. Saya itu beken tidak beken, keren tidak keren, baik tidak baik, itu kemudian dengan standar-standar tadi. Nah itu sebetulnya dengan kejelasan awal gitu. Gitu. Jadi harus di-clearkan dulu kita sebagai muslim, nah baru nanti yang lain. Oh ya, gitu. Menarik sih makin pembahasannya. Kita coba geser lagi ke Mas Fauzi. Nah, tadi tentang identitas diri nih, menyadari caranya kita menyadari kalau misalkan ini tuh kayaknya bukan identitas diri kita sebagai muslim nih, gitu kan. Itu kita gimana caranya kita bisa menyadari hal itu? Atau bisa, ini ternyata identitas yang sebenarnya, tapi kita juga kadang nggak sadar ternyata ini juga identitas yang benar gitu, secara nggak sadar gitu. Tapi kadang kita juga dan malah kita juga bisa jadi nggak sadar kalau ini juga bukan identitas di luar daripada muslim itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyadari itu, Mas? Iya, saya pernah ngungkapin belum di episode pertama ya terkait dengan survei INU Institute ya? Enggak ya? Pernah tapi sedikit, yang 10%. Survei INU Institute itu
ada juga yang mengungkapkan ya pada saat penelitian di 1238 Gen Z di Jawa Barat, mereka menjawab 30%-nya itu nggak punya tujuan hidupnya. Mereka punya tujuan gitu. Kalau nggak punya tujuan hidup, jadi hidupnya mereka nggak bertujuan. Ya udah gak ada tujuan, Nggak ngalir ada aja tujuan, gitu. ngalir aja. Ngalir aja. Walau alam ya, karena oke. memang tuh pertanyaannya terbatas ya. Seperti itu, dan mereka menjawab 30% tidak memiliki tujuan. Gitu. Artinya kan kalau seumpama tidak memiliki tujuan ya mereka tidak tahu mau jadi apa gitu ke depannya. Tahu mau jadi apa. Ya. Dan akhirnya settingan kebanyakan ya. Kalau 30% itu kan kalau di Gen Z saat ini kurang lebih ya ada 12 juta di Jawa Barat ya, ini berbicara Jawa Barat. 12 juta. Kalau 30%-nya berapa tuh? 30% dari 12. 4 juta berarti. Ada 4 juta Gen Z yang mereka tuh hidupnya nggak punya tujuan. Gitu. Mau ngapain gitu. Di dunia Ngalir ini, aja dia. Di dunia ini tuh mau ngapain gitu. Oke. Yang tadi yang kemarin juga saya ungkapkan 10%-nya itu mereka ya kalau udah nggak punya tujuan berarti bunuh diri gitu. Ya kan? Akhirnya Nggak punya tujuan, pengen cari dunia lain. dunia lain. Ada tujuan. Bosan di dunia ini. Mungkin ada yang wah saya mau sudah menaklukkan dunia ini gitu. Saya ingin menaklukkan dunia yang lain lagi dengan bunuh diri gitu. Walau alam mungkin ada yang berpikir seperti itu gitu. Dan itu memang real terjadi ya. 2 bulan pertama ya saya sama Bang Ipang juga terjun di survei itu ya, itu ada 4 orang yang datang ke kita yang menyatakan bunuh diri ya, menyatakan mereka ingin bunuh diri terus meminta konsultasi. Bahkan ada 1 orang tuh yang mengatakan Mas ini adalah pilihan terakhir saya gitu untuk konsultasi ke Mas. Loh, kan ini kan ngeri sekali kan. Wah, akhirnya bagaimana caranya dia bisa tersadarkan gitu. Memang harus mengenali jati diri dia ya, yang itu bisa memuaskan akal. Karena kalau akalnya tidak terpuaskan, itu dia tidak akan tenang kehidupannya pasti. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dilebihkan dengan akalnya. Itu kan kenikmatan yang luar biasa itu dari akal itu kan. Kita bisa mempunyai akal itu kan kenikmatan yang besar ya. Nah, sampai-sampai seperti itu kondisi Gen Z ya, yang tidak punya tujuan terus memilih sereceh itu. Saya katakan receh itu karena ya kebangetan banget gitu. Udah kebangetan banget lagi yang memilih untuk bunuh diri gitu ya. Nah, maka kita selayaknya itu sudah harus keluar dari mainstream kondisi saat ini. Kondisi saat ini kan para mediocre ya, orang-orang pada umumnya itu kan hanya menjalani aktivitas yang sifatnya ya sebatas hal-hal yang fisik duniawi gitu. Ya udah sekolah, terus habis itu kuliah, habis itu setelah kuliah bekerja, terus nyari jodoh, nikah ya, punya anak, terus nunggu tua, membesarkan anak ya, terus mati gitu. Apakah seitu saja gitu? Pensiun Tapi kalau berbicara mati kan nggak peduli mau tua muda gitu. Yang anak-anak juga bisa mati gitu. Soalnya tadi saya ngisi kajian anak-anak itu, sudah saya bicara mati-mati itu, udah ngap-ngapan mereka nih, gen alpha itu ya. Gen alpha saya ajak ngobrol terkait dengan kematian, saya setelin video kan, ada pemain bola sakaratul maut. Saya tanya, cita-citanya apa? Pemain bola, semua pemain bola. Gitu kan. Ya saya setelin aja, kebetulan ada gitu. Ada pemain bola yang sakaratul maut. Terus masih mau main bola kali kamu. Bikin Terus orang. saya setelin juga ada ustadz ya, masyayikh gitu ya, yang lagi ceramah sakaratul maut. Ya. Saya kasih pilih mana. Ya, pilih mana ya. Main bola mubah ya. Ini diserang sama fans bola enggak ya. Main bola mubah.
Yang penting nutup aurat ini. Emang pegang mana, Mas? Persik Kediri. Persik Kediri. Liga 1 udah Liga 1. Itu yang menentukan Persib juara degradasi. Iya, benar. Ya, berkat Persik Kediri. Berkat Persik Kediri Persib juara. Wes. Makasih, Mas. Terima kasih Kediri. Punya saham Mas. Nah itu jadi ya kayak tadi kalau berbicara kematian kan nggak tahu ya mau kita ini mati kapan gitu. Tapi mau mati seperti apa gitu kan kita belum bisa punya solahiyah di situ. Maksudnya punya kita yang menentukan harus seperti apa. Kita ada ranah kita di situ. Artinya apa, setiap hari kita itu kan harus kita bentuk ya, kita bentuk agar apa yang kita bentuk itu sampai nanti di akhir kehidupan kita. Nah maka kalau berbicara jati diri itu harus berbicara hal yang jauh di masa depan, bukan hal-hal yang dekat. Oh besok kerja, terus besok menikah, oh punya anak. Itu mah yang hanya sedikit, tapi harus di luar mainstream orang pada umumnya yang mungkin sistem saat ini itu tadi kalau berbicara adanya keterpisahan ya antara agama dengan kehidupan, mereka tidak sampai itu ya, berbicara jauh, yang berbicara abadan sesuatu hal yang abadi gitu. Itu kan di yaumil akhir nanti ya. Pada saat manusia itu sudah melewati fase-fase yang begitu panjang hingga akhirnya dikasih dua pilihan, dan bahkan kita pada saat itu tidak bisa memilih gitu kan, karena pilihan itu sudah kita tentukan harusnya dengan saat ini. Ya, di dunia, bagaimana di dunia ini kita itu bekerja keras untuk bisa meraih salah satu dari kedua yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Apakah surga atau neraka? Ngeri nih. Dan itu kan abadan itu. Berat nih. Bahaya. Makin malam makin berat nih biasanya. Laki-laki itu soalnya malam-malam kejelasan who am I bisa ngarah ke sana, Mas ya? Nah, itu iya. yang berbahaya itu. Makanya pilihan jati diri kita saat ini tuh menentukan itu sebenarnya. Itu. Bagaimana kedudukan kita di suatu fase yang abadi nanti. Itu kan berat sekali sebenarnya, ya. Makanya berbicara sama Gen Z itu jangan dienteng-entengin. Udah berat pisan gitu loh. Karena memang kehidupan ini yang menentukan. Gitu loh. Mau saya marah ini. Iya, sabar. Tenang dong. Makin renceng makin random. Ini kayak ini nih, kalau teman-teman lihat anime One Piece ya, Goldie Roger tahu nggak? Nah, Goldie Roger dia kan mati itu dengan keadaan tersenyum gitu. Karena apa? Dia bangga sebagai bajak Maksudnya laut. ini Goldie Roger ya? Contoh. Atau Gitu. ini. Dan artinya dia sudah melewati fase, sudah tahu nih, gini, udah saya mati gitu. Iya, makanya dia tuh yakin gitu. Cuman Goldie Roger bukan Islam, Ya contoh. Ya, harus Islam juga Mas. Kalau Islam Mas ada hanya depan Haji Goldie. Haji Goldie Roger. LC. Belakangnya Jadi, LC. Gol haji. Gol haji. Ya. Nah itu. Jadi gitu, memang kondisi saat ini ya mau nggak mau kita memang harus serius sih. Ya, Gen Z saat ini kita harus coba mereka itu untuk bukan lagi saatnya, oke lah mungkin ada tahap step dan stepnya, tapi di suatu fase itu dia harus betul-betul mikir, dan memang dia tuh harus jadi pejuang. Dia harus jadi penggerak, dia harus kuat menghadapi segala macam kehidupan yang begitu keras, ya. Hingga akhirnya muncul dalam diri dia tuh gue pejuang. Dengan Mas lagi garap buku pejuang ini dari Mbak Susiro. Iya. Gitu. Nanti tunggu. Lagi ini apa lagi namanya? Alhamdulillah. Tunggu tanggal mainnya ngobrol berarti ya. sama Kang Ipang, nanti ada sebuah buku yang menciptakan suatu generasi pejuang. Tunggu tanggal mainnya Mas ya. Itu harus memang betul dimunculkan gitu. Karena sudah nggak saatnya lagi, kondisi sudah rudal-rudalan. Ya. Sekarang bukan saatnya lagi memble gitu loh. Ya. Sudah era rudal ya. Rudal gitu kan. Wah, ini. Dan pada saat itu kan mau seperti apa kita? Ya, di saat akhir kondisi yang sangat mencekam saat ini. Ini mau seperti apa kita kalau seumpama kita harus berdiam diri di tempat terus merasakan terus problematika diri kita, ya.
hanyut di dalam perasaan kita, mendayu-dayu dalam segala macam rasa yang ada itu, hingga akhirnya memunculkan suatu status yang puitis ya. Saya itu sering dicurhati kayak gitu. Kalau saya saya bikin status yang puitis gitu. Nggak salah sih. Bener ya. Ini mana sih random banget sih. Ya itulah intinya jati diri itu harus sebagai kaum muslimin dan mulai serius itu ya. Mulai serius. Serius Terus membangun harus diri fokus, ya. harus fokus. Bahkan tadi saya sempat ngobrol di di tongkrongan gitu kan dengan teman-teman. Itu tuh apa kita itu harus generasi itu harus diginiin aja. Oh, Fokus gitu. Ayo fokus. Ditarik digini. Kan biasanya kan gini mereka. Kalau nggak fokus tampar, fokus. Kan kadang orang lihat berarti aja lah. Barak ini mah. Oh iya, barak itu. Dirikan barak. Enggak. Tapi ini memang keresahan lah, mungkin keresahan, gregetan. Saking gregetnya Mas Fauzi itu ya. Jadi sampai wajah. Generasi itu apa harus gitu. Tapi kan nggak harus gitu juga sebenarnya. Ya dengan fungsi penyadaran kita. Terus juga bagaimana kita pendekatan ke teman-teman gitu. Nah, pastinya di rumah Semila di literasi ini. Ya ini pasti orang-orang yang sudah ada kerinduan, sudah ada keinginan untuk berubah gitu loh. Pastinya bukan orang-orang yang umum, saya yakin, karena sudah lihat rumah Semila gini. Berarti sudah ada niat untuk merubah dirinya. Gitu. Nah, itu sudah saatnya mereka ini harus belajar, harus berjuang, mengungkapkan jati diri dia sebagai kaum muslimin yang utuh. Harus serius. Bukan gimana tadi contoh lo? Saya jadi trauma Mas. Jadi trauma. Bisa tiba-tiba begini lagi nanti. Apa perlu dipegang pipinya gitu kan? Woi, fokus. Kamu itu muslim. Kan dia akan fokus Mas. Dia. Karena gini. Mungkin ini di circle kita ya, kita yang sudah sadar gitu. Bener nih. Aduh, hidupnya cuma berapa tahun sih? 63 tahun mungkin ya. Dan Rasul mengatakan yaitu selebihnya mah bonus gitu. Ya, 60 Dan bahkan sampai sekarang 70 sudah banyak penyakit. Ya, aneh lagi COVID, penyakitnya. ya. Terus Tadi antum penyakit apa? infeksi menular kelamin, ya. Macam-macam segala macam. Apalagi sekarang sekolah batu ini, kan? Ya. Umur tuh semakin dipangkas gitu loh. Rebahan, darahnya nggak ngalir tuh Mas itu. Makan aja yang sembarangan, nggak ada sehat-sehatnya mungkin. Ini kan udah semakin khawatir gitu. Belum vaksinnya berkali-kali. Saya 4 kali dengan alasan pengen nyobain semua vaksin. Beda vaksin ya Allah. Masya Allah. Udah banyak inilah. Harusnya kita ini banyak muhasabah gitu kan. Di kondisi kondisi saat ini itu sudah kita dikekang dengan kehidupan yang enggak islami. Terus bahkan makanan kita juga luar biasa ini gitu, tidak kita jaga. Macam-macam ya, seblak segala. Mohon maaf, jangan saya di luar ini ya saya pecinta seblak ya, dia itu saya penjualan ya. Disclaimer maksudnya dengan konsumsi yang diri dan disclaimer seblak ntar ada loh kan. Ultra seblak ya. Nanti pada komen punten dengan konsumsi yang berlebihan itu jangan. Misalkan pedasnya tuh 20, 30 gitu. Cukupnya lah ya. Itu. Jadi udah saatnya lah kita ini harus betul-betul beranjak gitu. Karena memang kehidupan yang abadi itu ditentukan saat ini gitu. Dan nggak main-main gitu. Mau sampai kapan sih kita main-main terus? Main boleh gitu, oke lah, boleh gitu. Ya untuk refreshing gitu. Jangan skate lagi ya Mas. Jangan bisa ya. Ya geser aja langsung ke Bang Ipang. Ganti posisi. Saya langsung geser lah, ngobrol aja ke Bang Ipang lah. Kalian langsung sebelum closing statement lah Bang Ipang. Sumpah ada kejadian tidak terduga. Kang Ipang, kalau misalnya kita yang bingung nih, misalnya saya jadi bingung. Bingung. Yang pertama
Solusinya itu dikasih Mas Fauzi itu. Soalnya saya ada di dalam tongkrongan itu tuh. Ya solusi kelas tongkrongan lah. Pakai ulang-ulang pertanyaannya apa dia? Biar solusinya deh biar yang buat kita nih yang mau mulai. Oke. Terus kita yang bingung nih tapi mau mulainya dari mana? Dari mana gitu ya. Itu kayak gimana, Bang? Ya. Jadi oke. Kita mulai ya. Jadi betul memang kalau bicara terkait tentang kita harus paham terkait tentang identitas kita, siapa dan sebagainya. Orang kan kadang-kadang perlu titik awal ya. Titik nol gitu. Di mana kemudian dia mulai untuk tahu bahwasanya dia itu siapa kan gitu. Jadi titik nol untuk memulai segala sesuatu itu sebetulnya adalah berpikir yang mendasar gitu ya. Tadi di awal kan saya sudah bilang tuh ada identity book, book identity itu kan gitu ya. Bagi seseorang di mana buku identitas itu diawali dari data diri dia kan. Kalau tadi saya analogikan akal tuh gitu ya. Jadi berarti harus mulai dari dia pakai akal dia untuk berpikir hal yang paling dasar gitu ya. Itu titik nol dia untuk memulai gitu ya. Itu dari situ. Nah, pertanyaannya adalah apa berpikir mendasar itu? Jadi berpikir mendasar itu adalah nanti dia akan berpikir terkait tentang sebetulnya dia itu dari mana kan gitu ya. Ada pertanyaan, saya ini dari mana ya gitu. Kok bisa ada orang kayak saya kan gitu. Pertanyaan mendasar. Iya, itu yang kemudian yang harus dia selesaikan. Orang akan bertanya, saya ini dari mana kan gitu ya. Gitu. Karena apakah kemudian saya kalau dia bilang, saya kan dilahirkan dari ibu saya, berarti asal saya itu kemudian dari ibu saya. Tapi kalau dia runut lagi, ternyata ibu saya juga dari nenek saya gitu. Dia runut terus gitu ya. Dan itu harus ada penyelesaian jawabannya kan gitu. Dia bingung tuh. Nah, di sini kemudian berpikir mendasar yang pertama. Dia harus tahu terkait tentang asal gitu ya. Orang bicara tentang asal muasal. Dari mana ya? Dari mana. Dan inilah kemudian yang akhirnya membuat pemikir-pemikir itu kemudian hadir. Filosof-filosof itu hadir kemudian untuk coba memberikan banyak ramuan, banyak solusi dan jawaban untuk menjawab berkaitan dengan dari mana. Gitu ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial sebetulnya. Gitu ya. Yang kedua itu kemudian setelah dia bisa mengungkapkan jawaban dia dari mana, maka dia harus menjawab untuk apa kan gitu ya. Ya, karena dia tadinya, saya dari terus akhirnya kita, berarti untuk apa nih saya kan gitu ya. Gitu. Untuk apa kita hidup? Gitu. Jadi untuk apa kemudian dia dalam kehidupan ini? Kalau tadi mungkin dia dari mana dia sehingga ada hidupnya dia kan gitu. Setelah dia sudah hidup kemudian dia akan bertanya untuk apa kemudian dia hidup ini kan gitu. Jadi itu pertanyaan lanjutannya gitu. Karena ketika dia tahu hidup saya untuk begini dan begini, kan banyak teori juga kan hadir tuh untuk orang hidup kayak gimana gitu. Nah, itu yang kemudian akan buat dia nanti jadi jelas tentang asal muasal dia, jelas tentang keadaan dia hari ini, tentang posisi dan kedudukan dia hidup di dunia ini mau ngapain dan untuk apa kan gitu. Nah, setelah itu ada pertanyaan berikutnya karena realitanya memang dia nggak selamanya hidup. Tadi Mas Fauzi sudah bilang matinya bisa mendadak dan sebagainya. Main bola mati, isi ceramah mati kan gitu ya. Gitu. Nggak main bola mati, nggak ceramah mati kan gitu. Jadi ya ada hal itu ketika orang mati dalam hal ini saya pakai diksi kata mati aja ya. Jadi ketika mati itu ada, kematian itu datang, kan orang bertanya-tanya kemana pasca kematian ini. Jadi akan kemana? Jadi inilah kemudian akan membentuk satu pemikiran mendasar terkait tentang identitas yang nanti jelas akan kita bangun. Ya kalau yang kita ulangi tadi, orang akan bicara tentang min aina, ana gitu ya. Saya ini dari mana kan gitu ya. Atau apa bahasa Inggrisnya tuh? Gitu. From apa? Ya, Apa yang mau di bahasa Inggris? Dari mana? Jadi dia from-nya dari mana? From lah. Gitu. Jadi kita ini dari mana? Nah, Islam itu hadir kasih jawaban, gitu. Nah, Islam hadir kasih jawaban dengan sederhananya Islam menjawab bahwasanya kalian itu kalau memikir kalian akan dapat jawabannya bahwasanya kalian itu sesungguhnya makhluk yang diciptakan. Jadi asal muasal kita itu karena adanya penciptaan. Berarti keberadaan kita, asal kita itu karena ada pencipta yang menciptakan kita.
Sehingga ada kesadaran dia bahwasanya oke, ada pencipta ya, level dasar kan gitu, ini hal-hal yang jadi ada pencipta gitu. Terusnya dia akan mempertanyakan, lantas saya hidup ini untuk apa? Karena tadi dia sudah tahu ada pencipta, maka dia akan cari tahu apa yang diinginkan oleh pencipta dia, kemudian berkaitan dengan keberadaan dia di muka bumi. Nah, Islam kasih jawaban bahwasanya yang diinginkan oleh pencipta atas kita adalah ibadah itu sendiri dengan makna umum ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi kita tidak diciptakan itu selain mengemban misi ibadah gitu. Ibadah dengan makna umum nih. Ibadah itu bisa makna khusus orang sholat, tapi ibadah juga dengan makna umum. Ketika kita keluar dari rumah semila ini, ya terikat dengan perintah dan larangan Allah, itu ibadah kan gitu. Karena ibadah dengan makna umum adalah bagaimana ketaatan kita untuk mengikatkan diri dengan perintah dan larangan. Tidak sekedar melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang sifatnya mahdo ya, atau spiritualitas hubungan makhluk dengan pencipta doang, tapi juga hubungan dengan dirinya sendiri dan hubungan dengan sesama juga harus dibangun berdasarkan dasar perintah dan larangan Allah. Itu misi dia itu, akhirnya kemudian dia tahu hidup untuk apa kan, jadi jelas di situ. Terus setelah itu akan kemana gitu. Nah, tadi Mas Fauzi bilang kan akhirnya ujungnya dua tuh. Kalian akan menuju kepada surga, pada jannah, atau kemudian dilemparkan ke neraka kan gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Makanya kenapa Mas Fauzi harus serius nih? Karena jalurnya kan harus tepat tuh, harus pas tuh ya. Gitu, kita harus tahu betul kita dari pencipta, harus tunduk dengan pencipta agar mendapatkan surganya pencipta. Orang yang kemudian dia nggak tahu dia dari pencipta, atau kemudian dia tahu dia dari pencipta tapi menjalani hidup membangkang terhadap perintah pencipta, atau justru kemudian dia membuat pencipta-pencipta yang lain, ya kemudian dikasih kemudian kepada neraka tadi kan gitu. Jadi ini akan membentuk identitas kita sebetulnya, sehingga paslah kemudian kita tahu sebagai manusia kita ini Abdullah gitu ya, dan kita harus menjalani kehidupan dunia ini sebagai khalifah fil ardh gitu ya. Jadi kena akhirnya kejelasan identitas itu dengan berpikir yang dasar kayak begitu. Gitu. Apa kita perlu kayaknya bikin training alam kubur deh, Kang? Nah, bisa. Kalau saran saya ini Mas. Malam. Iya betul loh. Coba Mas, saran saya kubur kita loh. uji coba ke Kang Cecep dulu. Oh ya, ayo kita. Ini di belakang ini bukan dicoba. Di ini aja Mas, di kebun di belakang. Oh iya betul. Pesantren Ya. Betul. Kayaknya kalau gitu. bikin kayak gitu Gen Z milih nggak ikut deh. Kan pilihannya. Kan uji coba dulu Cecep. Saya juga milih untuk gak ikut. Saya ngeri. Dipocongin gitu ya. Enggak ada. Sok aja. Nah, makanya tadi kita sudah dapat nih cheat-nya kita. Cheat modenya kita untuk menjalani kehidupan atau mendapatkan identitas. Yaitu apa? Dari mana? Kemana? Untuk kembali dari mana untuk apa mau kemana. Ada lagunya kayaknya. Kamu di mana? beda. Bukan. Nah, saya deh Mas Fauzi untuk closing statement tentang closing aja lah Mas. Siapa aku sebenarnya untuk menutup episode kedua ini. Siapa aku sebenarnya? Aku adalah pejuang. Kirain mau ngejawab asli. Ya saya juga. Aku adalah alien misalnya. Iya, nggak bisa ditebak. Soalnya tadi ada anak-anak juga, kamu ingin jadi apa? Jadi kereta lagi. Allahu Akbar kabira. Jadi kereta. Bagian alfa mah random banget. Udah berarti Mas bikin podcast khusus untuk penontonnya Gen Alpha Mas. Saya pengen nanti. Bagus itu Mas itu. Betul. Boleh udah Mas. Sigma boy. Jadi pejuang aja ini. Ya udahlah. Udah. Kalau gitu. Kamu nih ada ini mau menyibukkan. Ya dengan tadi ya kita sudah ngobrol ngalor ngidul terkait dengan who am I ya, siapa kita, identitas kita. Tentu dengan peradaban saat ini, kalau misalkan kita pengen ibaratkan seperti sungai yang keruh ya, bahwasanya hari ini dengan peradaban yang keruh ya tentunya itu diibaratkan sebagai sungai yang keruh. Pilihannya kan ada 3. Yang pertama, apakah kita akan memilih diam menjadi batu,
Yang kedua, apakah kita hanya ikut seperti daun ya, ngalir begitu aja ngikutin arus, atau yang ketiga nih, Apa tuh? kita menjadi ikan. Saya Melawan arus. manusia deh. Saya nggak mau jadi batu. Ini analogi Mas. Aja nggak mau Belain jadi dikit harimau. apa sih? Saya manusia aja udah. Ini kan analogi. Ikan tongkol saja antum beli di pasar. Filosofi. Punten. Terus Filosofi Ya, ini kita harus ya tentunya kita harus Ikan salmon. melawan Menentang arus ya dan juga merubah di ya situ, Mas. sungai Ikan salmon. yang keruh itu Makanya kenapa? ya menjadi jernih gitu. ikan pejuang berarti. Ikan pejuang. Kenapa ikan salmon itu mahal? gitu Mas, melawan arus di Karena Tapi bisa loh sungai yang bikin sungai itu saat kering gitu. Jadi paus megalodon. udah jadi kemana-mana. Ada nggak sih megalodon ada nggak sih? Kan ada di Nggak ini. tahu lah. Di Banten ada di yang mau ke Carita. konspirasi. Saya udah konspirasi. Pernah kan Mas, kita waktu Iya, Carita iya, ada ada. ini ada Konspirasi Megalodon, Hiu nantilah ada Megalodon. episode khusus kita bahas khusus konspirasi. Tapi makasih buat teman-teman tapi semua kalau yang udah paus nyimak. megalodon saya belum pernah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megalodon belum juga saya. Terima kasih ya. Megalodon.